Shalom Church, welcome back to Cultivated Podcast, equipping all generations to become Christ Ambassador. Hari ini kita akan ada segmen story time di mana kita akan undang narasumber dan kita akan cerita-cerita tentang sharing-sharing tentang firman Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita sambut narasumber kita hari ini, Kopal. Yeay. Hai Kopal, sebelum itu introduce dulu kali ya Ko. Kopal siapa? Mungkin ada yang belum kenal Kopal. Oke. Nama Paulus, profesi sehari-hari husband, dad to two very active boys, with my lovely wife Erina. I work full time in finance, and I've been serving in BIC for about 20 years. I want to say, yeah. Close to 20 years, yeah. Oh my god, my age is 24. Koko udah berarti saat aku umur 4 tahun Koko udah mulai melayani. Wow. Oke Ko, kita kan hari ini bakal ada segmen story time nih Ko. Before that, kita main games dulu. Oke, sip. Let's go. Mana Let's gamesnya go. nih? Sorry. Oke, jadi gamesnya hari ini kan ada alfabetnya nih Ko. Jadi kita tebak-tebakan nama tempat yang ada di Alkitab. Oke. Wish. Jadi yeah. misalkan kayak apa? Apa gitu. Jadi kita cepet-cepetan. Di sini ada tuh. Oke. Sebelum timernya Iya, habis. sebelum timernya habis Oke. berarti kita menang. Tapi kalau misalkan Iya. timer habis berarti kita kalah. Oke, sip. Aku duluan ya. Iya. B dulu deh. Bethlehem, Galilee, Nazaret, Roma, Efesus, Heaven, bentar ya. No. Ya, kalah gue guys. Emang gak bakal bisa menang nih lawan Kopal kalau main-main tentang Alkitab. Oke, Waduh. thank you guys, thank you Ko. That's it guys, kita permainan hari ini seru gak? Seru kan? Oke Ko. Tadi kita bahas tentang apa kok yang terakhir yang tadi Koko pilih tempat? Heaven, ya. Heaven. Pas banget Ko. Bukan nama kota ya? Bukan tapi nama kota Oke, ya, oke, Heaven sip. ya. Iya. Tapi gak apa-apa kok, Heaven itu Not adalah yet. bagian dari Iya. Alkitab. Asik. Story time kita kali ini akan berhubungan soal Heaven juga nih Ko. Kan kalau misalkan nih dalam kehidupan ini pasti kita di ujung kehidupan pasti kita diperhadapkan sama yang namanya Heaven or Hell. Iya. Surga atau neraka. Ah, Nah, kita dilandasin dulu deh nih. Apa sih kok sebenarnya surga itu? Iya. Jadi sebelum aku masuk ke apa yang Alkitab katakan tentang heaven, Yes. itu aku pengen kasih konteksnya ya, backgroundnya kenapa topik ini tuh topik yang menarik gitu ya. Pertama, aku kasih ilustrasi seperti ini. Waktu dulu kita sebelum tiba di Melbourne gitu ya. Jadi waktu dulu aku sebelum tiba di Melbourne ya, 20-an tahun lalu, pasti kita tuh cari tahu dulu gitu ya. Aku cari tahu dulu Melbourne itu kotanya seperti apa gitu ya. Dan taunya dari mana dulu, dikasih brosur gitu kan ya sama agent ya. Oke, baca-baca, oh kotanya tuh seperti ini, nanti di city tuh ada kayak begini, iklimnya seperti ini, Kehidupannya kayak gimana? kehidupan kayak begini, public transportnya seperti ini gitu. Jadi kita tahu, dan waktu kita tahu tentang informasi tentang Melbourne, oh itu buat hatiku tuh jadi excited gitu. Aku jadi pengen pindah ke Melbourne gitu ya. Atau kita waktu mau liburan gitu, waktu kita pergi liburan kita pasti research Iya ya sih kan. benar. Kita cari tahu gitu, kita tanya-tanya orang, enaknya makan di mana, perginya kemana gitu-gitu ya. Nah, ironisnya orang Kristen kita kan dikasih tahu nanti satu hari nanti kita akan spend eternity in heaven gitu ya. And there's even this place called New Earth. Nah, where you'll spend eternity gitu ya. Dan Yes. otak kita kan nggak nangkep gitu ya, eternity itu sama seperti aku coba jelasin ke anakku soal 1 jam gitu. 1 jam itu buat anak kecil tuh lama banget gitu ya. Nah, eternity itu something yang otak kita nggak bisa nangkep. Nah, jadi ironis gitu loh. Kita dibilangin kamu akan spend eternity di sini dan kamu akan bersuka cita bersama Tuhan Yesus. Tapi kita nggak tahu banyak tentang tempat eternity ini. itu. Dan akibatnya adalah
kita jadi nggak excited gitu. Apaan tuh heaven gitu ya? Aku mah mikirin yang sekarang aja lah gitu ya. Iya, heaven mah nanti gitu. Dan jadinya heaven itu jadi cuma tempat yang penting aku nggak masuk neraka gitu. Seperti kamu bilang, pilihannya antara heaven or hell. Yeah. Hell doesn't sound very fun gitu ya. Udah heaven aja lah. Heaven aja gitu. Tanpa mengerti benar-benar apa sih yang membuat aku mestinya excited tentang heaven gitu. Ya. Gitu. Nah tapi kok banyak juga kan nih orang misconception tentang heaven, ya kan yang tadi kok bilang, jadi akhirnya nggak tahu tentang heaven itu apa. Tapi ada juga kok yang bilang kayak, apa namanya nih, nanti kita akan menghabiskan masa eternity kita nih di awan-awan gitu. Apakah awan-awan itu bagian dari surga atau gimana? Ya, jadi misconception seperti ini banyak kan bukan, dan kita nggak dapatkan di Alkitab gitu. Alkitab nggak ada bicara soal awan-awan doang gitu ya. Dan kita sering dapatkan ini tuh malah dari film gitu, dari Hollywood, dari movies atau dari buku-buku gitu ya yang bilang ya mereka ke awan gitu ya. Nah, yang sebenarnya Alkitab katakan adalah heaven and earth itu nanti menjadi satu tempat yang physical gitu. It's not just in the clouds gitu. Berarti ada tempatnya. Ada tempatnya. Fisik secara Iya. Okay. Berarti ya bukan dari misconception itu ya salah lah ya. Berarti memang heaven benar-benar physical, bukan yang kayak kita di awan-awan. Iya. Ada gak nih kok yang menguatkan gitu dari biblical passage-nya gitu loh, yang mengclarify tentang doktrin surga ini? Ada. Jadi kalau kita lihat di Wahyu 21 ya. Jadi di Alkitab itu pembahasan tentang new heaven, new earth, heaven and earth itu banyak di Wahyu 21 gitu ya. Dan Wahyu 21 ayat 1 sampai 3 berkata, Then I saw new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away and the sea was no more. And I saw the holy city New Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the dwelling place of God is with men. He will dwell with them and they will be his people. And God himself will be with them as their God. Gitu. Jadi kita tuh melihat satu marriage of heaven and earth. Pernikahan heaven and earth. Heaven physically comes down. Heaven comes down bersatu dan menjadi our permanent location, permanent dwelling place bersama-sama dengan Tuhan gitu. Nah, ada satu misconception juga yang orang Kristen sering punya adalah kalau hal-hal yang physical things are evil gitu. Nah, sebenarnya pengajaran seperti itu tuh bukan kekristenan. Malah itu adalah filosofi Greek dan Hinduism yang berkata kalau the physical things are evil. Tapi Bible bilang waktu Tuhan menciptakan ya kan di Kejadian, it's good. Good. Everything he created in the physical world was good. Waktu sampai dosa masuk gitu kan. Jadi nanti in the full restoration atau bahasa teologisnya the full consummation, di full restoration ini adalah di mana God will restore everything back. Nah, ini kita bisa lihat di, mungkin kalau kita baca ayat ini mungkin kita sering sekali lewat aja gitu ya, di Roma 8 ayat 21 sampai 23. Roma 8 ayat 21 sampai 23, Paulus berkata that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. And not only the creation, but we ourselves who have the first fruits of the Spirit groan inwardly as we wait eagerly for adoption as sons, the redemption of our bodies. Jadi cerita tentang redemption, cerita tentang keselamatan kita ini bukan cuma soal satu hari nanti kita akan masuk ke tempat negeri di awan surga ini, tapi a full restoration of, get this, not just the earth, but the entire cosmos, the entire universe. Berarti semuanya. Semuanya. And Paulus bilang di sini the whole creation is groaning, ya. Imagine that whole creation. That means from the trees, the mountains, the stars, the moons yang kita nggak bisa lihat sekarang, they are all groaning for redemption. Release us from this bondage of decay. Gitu. So that's what
we are expecting to see nantinya gitu. Iya. Berarti new earth yang tadi aku sempat dengar berarti dari heaven secara dari surga turun ke bawah terus bersatu dengan physical yang ada di bumi ini, that's called new earth. Yes. Okay. Yeah. Berarti itu bumi baru mungkin ya, kalau yang sering kita dengar di istilah orang Kristen atau new earth. Yeah. Terus satu lagi conception ya, itu boring gitu ya. Jadi mungkin orang pikir aduh bosan banget gitu ya, karena kita with good intention kita mungkin pernah dengar saudara-saudara gitu ya, belajarlah memuji Tuhan. Kenapa? Karena kalau nanti di surga kita akan memuji Tuhan sepanjang waktu. Iya, so get used to it. Itu good intention, but jadinya mungkin orang berpikir, aduh, boring sekali ya. Aku berarti apakah ke surga itu seperti endless church services gitu ya. Jadi aku suka mikirnya itu kayak kebaktian 1, kebaktian 2, kebaktian 3, kebaktian 4, kebaktian 5, kebaktian 6. Aku ngitungnya aja udah capek gitu kan. Jadi is it that boring gitu ya? Is it just singing and then someone preaching, singing, someone preaching again, and go on. And even then that kalau orang dunia ngelihat itu, like non-believers, they see that's not very attractive gitu ya. It's so boring. Jadi kita pentingnya sebagai orang Kristen kita kasih tahu what is actually heaven, what will heaven will be like gitu. Why is it exciting, and why even as Christians why you should look forward to go to heaven gitu ya. Berarti new earth ini kok apakah sama dengan heaven? Jadi quick explanation aja ya. The current heaven. Jadi heaven berarti yang saat ini nih. Iya. Jadi as we read just now in Revelation 21, itu istilahnya kan new heaven. For the current heaven, ya. Jadi ada current heaven. So the current heaven itu the heaven yang kita sering pikir kalau someone has passed away. And then we say, oh, this person is now in heaven. Yeah. Oh, that's current heaven. That's the current heaven. Atau the doctrinal term is intermediate heaven. Okay. Yeah. So that's the current heaven, where if seperti pencuri yang di sebelah Tuhan Yesus itu ya. Tuhan now Yesus in the bilang, current heaven. Yes. Gitu. Right now, immediately you will be with me in paradise gitu kan. Okay. Nah, but what new earth ini, it's different. It's an entirely different creation ya, di mana ada biblical foundationnya gitu ya. Kita bisa lihat di Yesaya 65 gitu ya. This is a prophetic message in the Old Testament. Aku baca ayat 17 ya, coba ya. Yesaya 65 ayat 17. For behold, I create new heavens and a new earth, and the former things shall not be remembered. So this new earth, so if you think that will just be a spirit, gitu ya, will just be floating in the air, that's not what the Bible teaches, gitu. In Christianity, the body and the spirit itu satu kesatuan, gitu. As in Greek philosophies or in other Eastern religions, the body is evil, the physical things are evil. Therefore, you should let go of it, you should burn it. Gitu. Nah, in Christianity, no. God says, this is my creation, I will restore it, I will redeem it. I am redeeming it through my Son, Jesus Christ, through the cross. And one day I will fully restore everything, including the whole creation. Dimana tadi kita baca di Wahyu kan, there will be no more sea gitu ya contohnya. Nah, there will be no more sea, there will be a restoration. Nah, kamu suka ke pantai nggak? Suka ya. Kalau kamu baca tadi there will be no more sea, apa tuh rasanya? Nggak apa-apa sih kok. Nggak apa-apa. Nah, aku jelasin. There will be no more sea itu bukan berarti nggak ada sea, nggak ada pantai gitu. There will be, God will restore everything. Jadi the principle of the new earth is everything that we see right now. Berarti kayak matahari, air. Yes, it will still be familiar gitu. Kita tuh nggak seperti hidup di dimensi yang totally unfamiliar with us gitu. There is namanya the principle of
continuity. Jadi apa yang kita lihat sekarang, yang kita familiar sekarang itu akan berlanjut gitu. Nah, aku mau jelasin ayat yang there will be no more sea, itu nggak ada lautan itu. In those days, ya, the sea can mean two things itu. Firstly, the sea was such a scary place, ya kan, karena zaman dulu kan nggak ada GPS, susah navigasinya gitu. Ya, jadi there will be no more sea itu artinya there will be no more danger gitu. Oh. Yeah. Secondly, there will be no more sea also means the sea at that time itu kan tempat di mana waktu orang harus trading kan mereka harus lewat laut gitu ya. Yeah. As in and in those days traders itu punya reputasi jelek gitu. Nah, jadi there will be no more sea means there will be no more of those kinds of corrupt commerce and evil. Makanya udah gak ada kejahatan evil lagi. Trading. Benar nggak ada lagi greed gitu-gitu. Yeah. So the new earth is that. Yeah. Kan tadi kan kita berarti kan physical body dong kok ya. Terus heavennya pun di new earth, new heaven ini berarti kan benar-benar secara physical juga kan. Terus kita berarti nggak akan asing dengan apa yang kita lihat juga dong, benar. Tapi tadi kan no more sea berarti udah nggak ada kejahatan lagi di situ. Berarti kita di sana ada kegiatan kok. Ada. Kita ngapain aja kok di sana? Di Alkitab nggak ditulis specifically apa gitu kan. Nah, tapi ada ayat-ayat yang berkata kita akan memerintah bersama Tuhan Yesus itu. Nah, jadi ini karena nggak ada di Alkitab, aku ajak kita pakai kita infer dari Alkitab apa yang kita bisa dapatkan gitu ya, still biblical, and it gives us hope gitu ya. Nah, kita tuh di bumi yang baru ini kita akan terus bekerja, we will still work. Nah, kenapa kita bisa bilang we will still be working? Karena Adam dan Hawa itu sebelum dosa masuk, mereka they were working, they were doing, they were given a mandate to dominate the earth, ya kan. Jadi nggak ada alasan untuk kita berpikir nanti di bumi yang baru kita semua nggak bekerja gitu. Karena Tuhan tuh bilang you will govern with me, you will rule with me, ya. Dan Tuhan kita itu kan Tuhan yang kreatif kan create gitu. Jadi kita sebagai nanti His fully restored creation, children of God, we will still be creating. Jadi contohnya, will there still be scientific discoveries to be made? I think yes. Will there still be planets to be discovered? I think yes. The only professions yang bahasanya redundant itu adalah profesi mungkin yang nggak yang ada karena masih ada dosa sekarang ya. Jadi contohnya dokter gitu. Kita nggak perlu dokter, ya kan? Kita nggak perlu lagi lawyers. Kenapa? Karena udah nggak ada yang swing each other. Tapi profesi-profesi yang kreatif seperti chefs, chefs, graphic designers, musicians, writers, even movie makers gitu-gitu. Semuanya itu yang bisa memuliakan Tuhan akan tetap ada gitu loh. So we will not be bored. Dan ini ya, if you maybe you've heard this before gitu ya. Jadi aku dengar ilustrasi ini seperti ini. Ada yang nanya gitu, seberapa besar sih galaksi, as in the Milky Way gitu ya. Ilustrasinya bagus banget. If you imagine a table gitu ya, satu meja makan yang standar gitu ya. Our galaxy is only a dot. Yeah, that's what the kecil banget ya scientists say. Yeah. It's only a dot. Dan the whole Milky Way itu a dot, dan masih ada galaksi-galaksi lain yang satu meja gitu. So imagine how much more that we have to discover as scientific discoveries in eternity gitu. So you will not be bored. Karena banyak gitu kan. Banyak. Dan ini implikasinya adalah, jadi sebagai orang Kristen, I know it's for fun, but the term bucket list, as Christians, you shouldn't be afraid that you will not get to do this or get to do that, gitu ya. Karena bucket list itu doesn't apply to us as Christians gitu. Because bucket list kan, kamu tahu istilah bucket list, itu kan dari istilah before you kick the bucket gitu. Nah, kick the bucket itu istilahnya when you die. Nah, jadi so when you die, there will be nothing for you to do gitu. So for Christians it's not. Our life will continue on terus. and on. Nah, tadi kan tentang
kita akan melakukan kegiatan sehari-hari gitu kan kok. Terus kan kita pasti untuk menuju ke heaven ini pasti kita akan mengalami yang namanya kematian. Bener dong? Kita akan mengalami kematian. Terus aku juga sempat dengar, I don't know is it misconception or not, tapi kayaknya mungkin aku juga pengen tanya sih kalau ini pertanyaan dari aku. Kita kan nanti meninggal nih. Terus ada yang bilang kalau misalkan kita meninggal kita nggak kenal satu sama lain. Terus ada juga nanti lu nggak bakal kenal lu sama mama lu nggak bakal kenal lagi sama keluarga lu atau sama teman-teman lu. Itu gimana kok dengan itu? Apakah kita masih kenal? Ya, jadi kita lihat aja di Alkitab, the first prototype of resurrected man is Jesus. Dan dia kenal bentar, sih. bentar. Katanya waktu Tuhan Yesus jalan sama 2 muridnya ke Emmaus, murid-muridnya nggak mengenali dia, berarti nggak kenal dong. Ya. Oh itu ada orang bilang kayak gitu. Berarti nggak kenal dong. Tapi itu kita bisa lihat itu Tuhan sengaja supaya mereka nggak bisa mengenali. Tapi waktu Tuhan Yesus appear before the other disciples, mereka kenal gitu. Oh ini Tuhan Yesus gitu. Nah waktu itu Tuhan Yesus tentunya udah His full glorified body ya, yang akan kita terima juga ya. Tentunya ability-nya nggak sama gitu ya. Tapi kita bisa mengenali itu satu sama lain ya. Karena ada ayatnya di Ayub. Kira-kira tuh I will still recognize gitu. Like in eternity I will still recognize and it's not someone else, it's me gitu. Seperti itulah kira-kira dia bilang gitu. Jadi kita akan kenal kayak kita akan bisa lihat oh ini temanku yang dulu. Gitu. Jadi jangan merasa sendiri kayak nggak kenal siapa-siapa gitu. Ya kita nggak seperti disembodied, kita nggak punya ya. Nah kalau kita meninggal kok kan orang meninggalnya pasti di umur yang berbeda-beda dong pastinya. Ada yang mungkin masih baru lahir terus dia meninggal, ada yang udah mungkin lanjut usianya dia meninggal, atau mungkin masih muda remaja dia meninggal. Nah saat kita meninggal nanti dan kita menerima tubuh keselamatan ini, kita akan menerimanya di umur kita yang berapa kok? Nah ini menarik nih. Jadi karena di Alkitab nggak ada yang tulis, tapi ada beberapa teori nih yang menarik nih. Yaitu ada yang bilang kan Tuhan Yesus meninggal umur katanya 33 gitu ya kalau dihitung. Berarti kita semua bakal umur 33 gitu. Nah kalau yang buat seumur aku kan udah lewat 33, aku seneng gitu ya. Tapi yang seumur kamu kayak tua banget 33 gitu kan ya. Jadi nggak tahu jawabannya nggak tahu, tapi yang pasti semuanya akan fully prime and kalau kita kan sering dengar tuh, aduh kalau udah lewat umur 30 itu we are past our physical peak gitu kan. Nah, that's not true gitu ya. Jadi kalau kamu bayangin curve gitu ya, okay, maybe true in the earth, tapi nanti in eternity peak kita tuh kan naik gitu. As in that's where we will peak gitu. So don't worry what age, but we will all be in our prime gitu. Tapi aku tiba-tiba jadi kebayang ya kok kalau misalkan mamaku nih umur 33 gitu. Umur 33 terus habis itu aku juga di umur yang sama gitu. Gimana? Aneh banget, berarti semuanya dalam kondisi yang prime lah ya. Dan kita pasti bisa mengenal gitu pada saat itu. Oke kok. Terus nih kalau kita kan tinggal di sini pasti kita tinggal sama keluarga gitu kan. Terus kita punya rumah juga ya pasti sama keluarga gitu. Nah nanti kalau di sana kita kan udah seorang diri kan, dibilangnya maksudnya kayak kita udah disiapkan tempat. Apakah kita masih kayak tinggal di rumah masing-masing atau gimana kok? Jadi aku pakai principle of continuity itu ya. Jadi kita tuh akan masih punya community, as in kita masih berkumpul, ya kan? Kan ayatnya berkata pesta gitu ya, we'll have banquets. Pesta kan nggak sendirian ya, aneh gitu. Pesta sendirian gitu, we'll have banquets, we'll have gatherings, fellowships, dinners, lunches, whatever, gatherings gitu loh. Jadi nggak berarti kita semua sendiri gitu loh. Ya tapi tetap community berarti ya. Community. That's God's goal is to have a people gitu ya, umat ya kan. Jadi from every tribe, every tongues, every nations, semua akan ada di situ. Gitu. Tetap ada pemerintahan nggak kok? Pemerintahan ada dan rajanya itu Tuhan Yesus. Nah itu yang
sesuatu yang sulit buat kita imagine. Aku tuh suka imagine apa artinya yang rajanya Tuhan Yesus gitu ya. Jadi but of course there will be no more crime, there will be no more evil. Iya. Ya, Tapi tetap yang, ada pemerintahan gitu kan ya. Iya. And we will rule with him. Ya kan, we are the ones who will rule and govern with him. Oke, conclusion question ya kok ya. Pertanyaan untuk men-conclude semua pertanyaan yang dari tadi aku tanyain. Boleh gak sih kok kita yakin kalau kita tuh pasti masuk surga? Yeah. Kita bisa yakin bukan karena kita, tapi karena kita menerima keselamatan karena darah Tuhan Yesus, ya kan? Karena pengorbanan Tuhan Yesus, karena salibnya Dia. Jadi kita yakin karena Dia yang memenangkan pertandingan itu. Iya. Dan karena Dia udah menang atas maut, menunjukkan Dia menang atas dosa. Ya kan, karena musuh terakhir, the last enemy is death, and death is conquered gitu. Jadi kita bisa yakin kalau kita pasti masuk. Benar. Jadi kita harus melihat kekristenan itu tuh bukan just a set of moral codes and behaviors 70-80 tahun kita di bumi, tapi itu sebagai satu entrance di mana Tuhan akan memulai sesuatu yang even grander gitu ya. Setelah itu. Yeah. So if you have a bucket list, scrap that bucket list. Karena masih panjang guys kehidupan ini. Yes, you still have millions of years. Yes. Yeah. Yang buat kalian yang kepo, Ko Pau ini guru eskatologi di Kom 102. Langsung daftar guys. Jangan ragu-ragu, eskatologi seru banget guys. Kehidupan ini masih panjang guys, bukan hanya 70 dan 80 tahun saja. Benar, yeah. Oke Ko, thank you Ko for today, for sharing. Nice, Pasti bless lah teman-teman yang dengerin. Aku juga jadi tahu banyak tentang Heaven. Aku excited sih sekarang. Aku ada fun fact nih. Apa nih? Jadi kota Melbourne ini ya, kalau kalian dengerin ini dan kalian tinggal di Melbourne, mungkin kalian pernah berpikir atau kalau jalan-jalan di city, ini kota kok bagus banget ya, desainnya tuh blocks, terus banyak gardens, ya. Mungkin ya so what gitu kan, emang desain city designernya pinter lah. Nah, jadi kota ini waktu pertama kali jadi yang mulai di-establish as a colony gitu ya, namanya masih Port Phillip gitu. Oke. Mereka kirim satu orang namanya Latrobe, ya kan. Jadi Latrobe Street gitu. Oh, Latrobe itu nama? Nama. Jadi Governor Latrobe. Jadi Governor Latrobe ini dia anak dari seorang pendeta Moravian. Dan dia sendiri waktu dia kecil dan waktu dia bertumbuh besar, dia tuh belajar dan dia anak Tuhan yang serius banget gitu. Jadi dia waktu jadi governor di sini, dia pengen bikin koloni ini kota di mana ada nggak cuma culture, nggak cuma ada advancement, kemajuan, tapi juga ada religious growth gitu. Tebak inspirasi dia bikin kota blocks itu dari mana? Dan harus rapi dan teratur dari Revelation. Dia lihat di Wahyu itu, kota tuh harus teratur kayak begitu, dan ada taman, kan ada garden. Dia bilang, jadi dia melawan view waktu itu ya, dimana mereka bilang tanah tuh semua harus dibangun. Dia bilang enggak, kita harus reserve tanah-tanah di Melbourne ini, bikin gardens. Wow. Yeah, so the origin of the design of the city itu karena ada satu anak Tuhan yang dia pengen lihat visi surga di bumi, gitu, di bumi seperti apa, dan dia aplikasikan ke kota ini gitu. Wow, aku jadi pengen ke Latrobe ke daerah Latrobe. Koko ada gak nih kok buku favorit atau ayat favorit atau lagu favorit? Ya, aku buku favorit aja. Buku favorit yang selain Alkitab yang mengubah hidup aku, itu tuh judulnya Mere Christianity. Mere Christianity by C.S. Lewis. Oke, itu tentang apa kok kalau boleh tahu? Jadi dia itu seorang ateis yang akhirnya dia menjadi Kristen karena persahabatan dia dengan penulis buku Lord of the Rings, yaitu J.R.R. Tolkien. Dan aku tuh waktu masih teens ya, seperti teens pada umumnya gitu ya, suka
belagu gitu kan. Kenapa kalau ada Tuhan kenapa masih ada perang gitu. Kenapa masih ada penderitaan gitu. Jadi aku walaupun aku dibesarkan di keluarga Kristen, aku skeptikal banget. Nah pas aku aku mengalami satu masa remaja yang galau gitu ya. Nggak sengaja tuh aku ketemu buku ini gitu ya. Ceritanya panjang. Aku skip aja. Pokoknya aku ketemu buku ini. Aku baca. Dan aku nggak tahu kenapa ini buku tuh aku bercandanya aku bilang ada magicnya. Oke. Ya karena aku begitu baca buku ini tuh seperti kayak disihir gitu ya. Ada istilah Paulus bilang ada selubung yang terbuka. Ya, tapi pas aku baca buku ini tuh kayak, oh Tuhan tuh indah banget gitu. Jadi karena aku relate sama si C.S. Lewis ini. Tentunya aku nggak sepinter dia, tapi dia tuh skeptical banget. Dia question everything gitu. Jadi aku ngeliat, oh orang sepinter ini aja, yang question everything aja, akhirnya bisa kenal Tuhan dan bisa percaya Tuhan gitu. Jadi aku bisa kayak, okay, let me read this book dan ya. It's a good book ya. Dan ternyata aku dulu nggak tahu gitu tentang buku ini dan ternyata buku ini Tuhan pakai banyak banget buat impact orang juga gitu. Wow. Oke, thank you Kopau. Sangat memberkati banget. Oke, jadi penasaran sama bukunya. Oke, that is all for today guys, and don't forget Cultivate Podcast bakal ada new episode every 2 weeks. Kalian bisa cek di Instagram kita @cultivated.podcast. Kita ada di Spotify, kita ada di YouTube. Kalian bisa dengar juga episode-episode kita yang lain kalau kalian penasaran. See you on the next episode. God bless. Bye. Bye. Hai, terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Cultivated Podcast tersedia di YouTube dan Spotify. Follow kami juga di Instagram ya @cultivated.podcast. Jangan lupa like and share. Tuhan Yesus memberkati.